Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Harin Najib, kelas PJKR 5A, nomor NPM 181063107039. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 dan bab 3. Yang pertama ada olahraga. Olahraga secara umum adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau yang lebih dikenal dengan istilah sehat jasmani dan rohani. Beberapa pendapat dari pakar yang mendefinisikan tentang olahraga yaitu Ensiklopedia Indonesia. Olahraga merupakan gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih secara rombongan atau bersamaan. Dalam kamus Webster S. New Colgate Distroner 1980, olahraga merupakan keikutsertaan dalam aktivitas fisik dan tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan atletik Games USA. UNESCO bahwa olahraga adalah sebagian sistem aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, dan diri kita sendiri. Menurut Edward 1973, olahraga harus spontan dari konsep bermain games dan sport. Ruang lingkup bermain memiliki karakteristik berupa yang pertama terpisahnya dari rutinitas, yang kedua bebas, yang ketiga tidak produktif, yang keempat adalah menggunakan peraturan yang tidak baku. 2. Adapun faktor-faktor yang mempunyai peran perlu juga untuk diperhatikan, antara lain yang pertama jenis olahraga. Jenis olahraga yang dimaksud adalah setiap macam olahraga pasti memiliki aturan dan prosedur tersendiri. Maka dari agar tidak tahu mencegah terjadinya cedera, peraturan dalam jenis olahraga dibuat sebagai bagian dari pencegahannya. Yang kedua ada usia, kesehatan, kebugaran, yaitu jika kita lihat dari berbagai pemahaman saat ini di generasi mulai berlangsung ketika menginjak usia 30 tahun, dan mulai saat itu fungsi tubuh akan berkurang 1% per tahunnya, atau bisa disebut rule of on. Untuk mempertahankan kondisi agar tidak terjadi pengurangan fungsi tubuh akibat degenerasi, maka latihan sangat diperlukan guna mencegah timbulnya atmosfer, dan demikian usia menjadi pemegang peranan penting dalam kebugaran. Ya, yang ketiga ini adalah jenis kelamin. Menurut tujuan dari jenis kelamin, sistem hormon pada tubuh manusia, utamanya pria, berbeda dengan wanita. Demikian pula dengan bentuk tubuh. Mengingat perbedaan dan perubahan fisik, maka tidak semua jenis olahraga cocok untuk semua golongan usia atau jenis kelamin. Hal ini apabila dipaksakan, maka akan timbul cedera untuk jenis olahraga tertentu saja. Yang keempat ada pengalaman teknik olahraga. Untuk melaksanakan olahraga yang baik dan sehat agar tujuan tercapai, perlu persiapan dan latihan, antara lain yaitu metode dan cara berlatih. Yang kedua, penguasaan teknik agar tidak terjadi overuse. Yang kelima ada gizi. Setiap cabang olahraga pasti memerlukan tenaga olahraga. Sebab itu diwajibkan mendapatkan gizi yang baik dan menyehatkan. Selain itu, gizi menentukan kesehatan dan kebugaran. Yang harus diperhatikan untuk menjaga kebugaran jasmani adalah sering mengkonsumsi vitamin agar tubuh dapat nutrisi di setiap harinya. Dalam ilmu kedokteran sangatlah jelas bahwa dengan olahraga yang
teratur, memegang peranan untuk memperoleh badan yang sehat, menghindar dari penyakit-penyakit seperti pada umumnya. Nah, di sini ada pertandingan. Ya, definisi pertandingan merupakan kegiatan dari cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan prestasi dalam bentuk kegiatan fisik dan saling berhadapan. Yang kedua ada jenis-jenis pertandingan, yaitu jenis-jenis pertandingan itu pertandingan langsung. Pertandingannya langsung itu disebut dengan apabila setiap orang yang terlibat dalam permainan itu tidak dibataskan oleh ruang lingkup gerak, maka seluruh area yang ditentukan untuk suatu bentuk permainan dapat digunakan oleh lawan atau oleh anggota yang terlibat dalam permainan tersebut. Nah, yang kedua ini pertandingan tidak langsung. Yaitu pertandingan tidak langsung itu merupakan apabila setiap pemain atau tim telah mempunyai arena tersendiri yang satu dengan yang lainnya dibatasi atau dipisahkan oleh suatu benda yang pada umumnya adalah sebuah net. Yang ketiga di sini ada bentuk-bentuk pertandingan, yaitu bentuk-bentuk pertandingan itu menurut bentuknya pertandingan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yang umumnya diterapkan di dalam pertandingan olahraga, yaitu bentuk pertandingan sederhana. Yaitu bentuk pertandingan sederhana itu merupakan bentuk pertandingan yang bisa dan umumnya dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang bertujuannya tidak memperbuatkan atau menentukan pemenang. Yang kedua ada bentuk pertandingan cabang olahraga. Bentuk pertandingan cabang olahraga itu ya bentuk pertandingan yang dapat dilakukan oleh suatu cabang olahraga tertentu. Ciri-cirinya yaitu hanya mempertandingkan cabang olahraga tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan juara dari cabang olahraga yang di pertandingan tersebut. Yang ketiga ini bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga, yaitu adalah bentuk pertandingan yang di dalamnya dipertandingkan beberapa cabang olahraga seperti Porda, PON, Asia Games atau SEA Games dan lain-lain. Sekian yang dapat saya jelaskan dari bab 2 sampai bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.